Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enet Suherman. Saya salah satu mahasiswi Universitas Pesawat Makassar, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Di sini saya ingin mereview salah satu film dokumenter yang berjudul Seksi Killer, di mana pada tahun 2018 film tersebut cukup fenomena. Serta tujuan saya mereview film untuk memenuhi kebutuhan tugas final mata kuliah Ekonomi Politik Global. Film Seksi Killer fokus pada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap dan tambang batu bara sebagai lahan bakarnya. Narasi-narasi yang disodorkan oleh para elit berbanding terbalik dari apa yang disajikan dalam film tersebut. Para elit berkata bahwa PLTU tidak mempunyai dampak bagi masyarakat di sekitar area tambang batu bara maupun di sekitar PLTU. Narasi-narasi retoris telah mengubur fakta kebenaran yang terjadi di lapangan. Alih-alih menjadi kebanggaan para elit di Jakarta, PLTU malah menjadi pembunuhan bukan hanya sekedar manusia tetapi kehidupannya. Elit tak pernah dapat membedakan antara makhluk hidup dan kehidupan, antara takdir dan ulah tangan manusia, antara kerasukan dan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Banyak hal yang terjadi di sekitar PLTU, seperti air yang keruh untuk kebutuhan makan dan minum, orang yang tenggelam dan tewas di kubangan bekas galian tambang, orang yang kena kanker, serta sawah rakyat hilang diganti ladang pertambangan, rumah menjadi miring dan ambruk, terumbu karang hancur diterpa jangkar pengangkut batu bara, dan nelayan tak lagi menyuplai ikan. Pada film tersebut, seorang petani yang bertetangga menggunakan tambang batu bara selama 20 tahun di pinggir kota Samarinda, Kaltim. Yang dia berkata, dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah nggak rusak, nggak amburadul. Kini terdapat tambang batu bara, masyarakat kecil sebagai sasarannya. Yang lesat rakyat yang besar, ongkang-ongkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbas, katanya. Yang akan terjadi wawancara tadi ini lebih berasal relatif, bukan menggambarkan syarat warga, khususnya syarat petani pada sekitar tambang batu bara. Air untuk irigasi sawah tertutup, kondisi persawahan tertutup lumpur hasil pertambangan batu bara. Air bersih sebagai langka malahan tidak terdapat sama sekali. Dampaknya terjadi abnormalitas kesehatan tubuh yang akan terjadi panen sebagian menurun drastis. Kesejahteraan yang dijanjikan pada warga sekitar tambang hanyalah omong kosong belakang para pemodal untuk menghisap warga kecil serta memperkaya dirinya sendiri. Lebih parah lagi, petani yang bernama Noman ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan karena menolak adanya aktivitas pertambangan batu bara dengan alasan yang terdengar aneh karena mengganggu operasional perusahaan. Noman ditangkap hanya karena menolak kehidupannya dihabisi batu bara, dihabisi oleh mereka para skizofrenik elit Jakarta serta elit-elit daerah-daerah tambang batu bara. Bukankah pada dalam perkara ini sudah terjadi episode HAM? Sebuah kepalsuan akan berhak untuk merdeka, menyuarakan pendapat mereka. Berasa hal itu ada keliru pada sana, pada kawasan bagaimana para pengusaha serta pemilik modal berpikir serta bertindak. Singkatnya, terdapat yang cacat pada pondasi ekonomi politik dunia yang didasari di liberalisme serta menjelma sebagai neoliberalisme pada abad ini. Oligarki baru muncul pada Indonesia menggunakan hibriditas dan saling sengkarut akan macam kepentingan. Selanjutnya ada peristiwa anak tenggelam di kubangan galian tambang batu bara. Sepanjang tahun 2018, kubangan bekas galian batu bara telah menyebabkan 30 orang tewas dan rata-rata korbannya yaitu anak-anak yang bermain di sekitar galian tambang tersebut. Bagaimanakah respon pemerintah daerah atas kejadian ini? Kalangan liberal mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menghasratkan kesejahteraan untuk semua, bukan untuk satu kelompok saja. Hal ini diungkapkan oleh para utilitarisme Inggris dalam perkataan mereka, kebahagiaan terbesar untuk orang banyak. Meskipun ungkapan ini kurang begitu canggih dan meyakinkan.
Liberalisme menurut Ludwig von Mises sebagai perwakilan liberalisme klasik dibedakan dari sosialisme bukan dari segi tujuan, melainkan cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan utama yang dalam konteks ini yaitu kesejahteraan untuk semuanya. Lantas bagaimana dengan kondisi Indonesia? Di dalam film Seksi Killer, pemilik tambang batu bara dan saham PLTU dikuasai oleh para pengusaha semacam Luhut Panjaitan, Sandiaga Uno, Prabowo, Surya Paloh, Eri Tono, Tommy Soeharto. Era baru demokrasi di Indonesia didominasi oleh para oligarki Orde Baru yang terus melanggengkan kekuasaan dan otoritas masyarakat dari suatu negara prioritas dan kadang-kadang sewenang-wenang. Meskipun pemerintahan otoriter tidak lagi memegang kendali, para oligark dari Orde Baru ini terus mendominasi kekuatan politik dan bisnis hingga saat ini. Adapun tujuan para kaum oligark tersebut yaitu mempertahankan kekayaan. Di era sinematografi, kekuatan oligarki yaitu melakukan pembungkaman melalui media dan memikirkan media kritis untuk melakukan kritik kepada media arus utama yang telah ditunggangi pada oligarki. Seksi Killer merupakan perlawanan terhadap media arus utama yang menjadi dominasi wacana maupun berita di Indonesia, sekaligus mampu menunjukkan bagaimana narasi neoliberalisme pada dasarnya memasuki fase keruntuhannya. Seksi Killer adalah sebuah taktis alternatif perlawanan baru di era digital, di era sinematografi. Dalam Seksi Killer terdapat alternatif pilihan untuk menggunakan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan dampak negatifnya relatif kecil daripada menggunakan batu bara. Sekian dari hasil review saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.